Salam Planter Indonesia. Di hari yang libur ini kita akan membahas ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang pupuk NPK. Di beberapa literatur disebutkan bahwa pupuk itu ada yang bersifat unsur hara, ada yang bersifat sinergis, ada yang bersifat antagonistik. Di mana bahwa beda-beda pupuk, maka bahwa beda-beda unsur ini akan menyebabkan antagonistik. Misalnya nih, ada nitrogen dengan misalnya dengan alkalis ya. Alkalis ini biasanya adalah kapur. Baik dia adalah dolomit ataupun kaptan. Kemudian ada kalium dengan magnesium. Biasanya adalah dengan KCl VS kisrit misalnya. Ini adalah hal yang biasanya ditanyakan, kenapa unsur hara itu saling sinergis ataupun antagonis. Nah, ini yang antagonistik. Pertanyaannya adalah, Pak Pendi, kenapa NPK kok nggak antagonistik lah? Kita akan lihat dulu bahwa NPK secara di alam ini kandungannya nitrogen, P2O5, K2O, dan magnesium sendiri adalah magnesium oksida, di mana bahwa kondisinya adalah stabil. Bagaimana NPK sendiri tidak saling seperti ini? Kalium dan magnesiumnya Pak Pendi dia saling melemahkan? Belum saling melemahkan, karena bahwa mekanisme melemahkan ini berada di dalam tanah setelah dia berubah menjadi ion. Konsentrasi ion kalium ataupun misalnya K+ akan menekan Mg2+ misalnya. Itu kondisinya. Namun kondisi di alam, misalnya NPK dalam proses dipabrikasi, apakah dia saling melemah? Belum. Karena bahwa terjadi dari percampuran bahan-bahan NPK yang ada di pabrik, kemudian menjadilah NPK misalnya NPK 12, 17, 2. Lah Pak ini magnesium sama kisritnya apa nggak pukul-pukulan di dalam NPK? Jawabannya adalah tidak. Karena di sini masih ada bahan pembawanya, dan di sini masih dalam kondisi yang stabil, belum dalam bentuk yang ion, belum dalam bentuk magnesium 2+ ataupun kalium plus, yang dimana berlaku hukum hukum Leibniz itu. Sehingga yang ingin saya ceritakan di sini, Pak Pendi, pakai NPK ini kan bagus nih. Apakah nanti tidak pukul-pukulan di dalam tanah ataupun saling melemahkan di dalam tanah? Para planter semua yang sahabat The Brondol semua yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya rindukan, maka kapan-kapan kita harus ngopi bareng nih bersama The Brondol ini. Jadi ketika kita punya satu butir NPK, kita perhatikan. Satu butir NPK misalnya 1564, maka bahwa ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan kondisi ketika dia 8, 13, 15, 2 misalnya. Bahwa kondisi ini akan menentukan nitrogen 8 sama 15, maka kondisinya nanti akan berbeda. Di mana semakin tinggi nitrogen, semakin persentase tinggi nitrogen, maka dia akan mudah larut di dalam tanah itu sendiri. Kemudian kalium juga semakin tinggi ini akan mudah larut juga. Lah pertanyaannya, ini Pak Pendi ada 15, ada 13, yang mudah larut mana? Ya jelas, fosfor yang terakhir akan larut sendiri di dalam air. Karena bahwa fosfor memang memiliki sifat yang sangat susah larut. Karena bahwa dari pupuk tunggalnya saja, baik misal apalagi rock fosfat, batuan aslinya, ataupun sp36 TSP yang masuk ke dalam pabrikasi, malu sudah ditambah dengan asam fosfat pun ke dalam tanah, relatif lambat tersedia atau lambat terlarutnya. Maka NPK ini kondisinya ketika di dalam tanah, maka dia akan menyediakan bagi unsur hara secara bertahap. N dulu, kemudiannya K,
kemudian Mg, baru P misalnya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi pemupukan NPK itu sudah didesain jangan sampai saling melemahkan ketika dipupukkan di tanahnya itu sendiri. Maka rekomendasi beberapa balai penelitian juga menyarankan penggunaan NPK. Namun NPK-nya seperti apalah ini? Mungkin bagi para planter semuanya, banyak pertanyaan kepada The Brondol bahwa kali ini juga akan saya terangkan. Pak Pendi, saya menggunakan NPK. Boleh nggak sih menggunakan? Pak Pendi kok kayaknya asing banget menggunakan NPK. Seperti ini, para planter semuanya. Kita menggunakan NPK misalnya 16, 16, 16. Di mana 16% nitrogen, 16% phos P2O5, dan 16 ini K2O, 16% K2O. Seperti ini. Lah, arahnya adalah ketika kita menggunakan NPK seperti ini, ternyata apakah baik untuk yang pertumbuhan baru tanam, Pak Pendi? Jawabannya ya tetap baik, nggak ada masalah. Namun NPK sendiri kita harus pahami bahwa unsur-unsur yang nanti akan digunakan sebagai titik tolak kebutuhan tanaman itu sendiri yang mana. Maka ketika 16-16 ini untuk tanaman kelapa sawit, bagus ya bagus. Cuma dari kita harus berhitung. Para petani juga harus berhitung harganya. Bagaimana kalau sudah panen, misalnya panen. Kita akan bandingkan dengan 13, 8, 27, 3. Di mana bahwa fase panen itu sendiri yang sudah memasuki masa produksi, yang penting itu ininya. Bagaimana kita hanya langsung membandingkan yang 16%? Kalau kita hanya menggunakan 16%, misalnya kebutuhannya ini adalah 1 kilo atau 1000 gram. Maka kita butuh 270 gram K2O. Lah, ini mau berapa lagi ketika kita menggunakan 16-16? Maka kita masih kekurangan KCl atau kekurangan kaliumnya untuk memenuhinya. Maka para planter semuanya gunakanlah NPK disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita contohkan yang paling sering ditanyakan di bibitan yang pasti menggunakan 2 NPK yang berbeda. Di mana di bibitan itu biasanya menggunakan 15, 15, 6, 4, kemudian 12, 12, 17, 2 ini. Ini 2 jenis NPK yang ini. Kenapa NPK 15-15 diberikan di titik awal dengan interval 2 minggu? Misalnya, karena bahwa NPK 15 ini nitrogen 15% tertinggi adalah digunakan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif bibit ketika dia ditransplanting di lapangan. Hanya menggunakan 4 gram saja misalnya. Lah, kenapa tidak menggunakan yang 12? Kita menghindari namanya 17 dulu. Karena bahwa di dalam tanaman kelapa sawit sendiri kita butuhkan nitrogen dulu di pertumbuhan awalnya. Ketika dia tumbuh sebulan, maka ditambah dengan NPK pertumbuhan tidak kita tinggalkan, pemberian fosfat tidak kita tinggalkan, namun kita membutuhkan kalium sebanyak 17% untuk pembesaran bonggol. Karena kalium yang ada yang digunakan untuk di perkebunan atau di pembibitan kelapa sawit itu sendiri digunakan bibit untuk memperbesar bonggol. Semakin besar bonggol, semakin luas daerah perakarannya, maka serapannya semakin bagus dan pertumbuhan bibit semakin bagus. Semoga bermanfaat. Intinya sebelum saya tutup adalah bahwa penggunaan NPK sendiri adalah tidak bermasalah. Sebenarnya baik-baik saja. Yang menjadi saling menekan menekan antar unsur adalah ketika dia sudah terbereaksi di dalam tanah. Maka akan berlakulah hukum Liebig. Tapi di dalam NPK, dalam wujud NPK ya belum terjadi itu. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya rezeki tanpa batas, kesehatan tanpa batas, dan ilmu pengetahuan yang bisa kita bagi kepada banyak orang. Terima kasih, dan jangan lupa, hari libur selalu bahagia. Salam Planter Indonesia.